Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 280, Segel Naga Hijau. Satu tingkatan kultivasi dibagi menjadi 9 level. Terdapat kesenjangan kekuatan yang besar antara level ketiga dan keempat, serta antara level ke-6 dan ke-7. Begitu pula antara tingkatan kultivasi. Terdapat kesenjangan kekuatan setinggi langit antara tingkatan bawaan dan tingkatan pemurnian ilahi, serta antara tingkatan penguasa dan tingkatan pangeran. Terlebih lagi, basis kultivasi Yin Qianhua bukan pangeran bela diri biasa, melainkan tahap menengah. Sebelum ini, dia telah menghabiskan banyak vital sejati untuk menyerang formasi pelindung agung secara paksa, lalu terluka parah oleh sergapan formasi perangkap yang dibuat oleh Luo Xiu. Akan tetapi, kekuatannya masih sangat tirani dan sulit dilawan oleh Luo Xiu. Matilah, Yin Qianhua menebas pedangnya. Vital sejati dengan atribut emas dan energi pedang yang dahsyat mengamuk di udara seperti seekor naga putih. Pada saat yang sama, raga tubuh emas muncul di belakang Yin Qianhua. Dia meluncurkan serangan tapak yang menghancurkan ruang hampa dan menimbulkan bunyi gemuruh. Energi vitalitas langit dan bumi dalam radius ratusan meter dikendalikan olehnya. Luo Xiu pun kewalahan dan terus terpukul mundur. Sayap roh berkepak di belakang punggung Luo Xiu. Jika bukan karena kecepatan maksimal seakan teleportasi, mungkin dia akan terbunuh di tempat oleh Yin Qianhua dalam beberapa serangan lagi. Kuat sekali, tapi hanya pertempuran semacam ini yang dapat menggali batas potensiku dan memaksaku untuk meningkatkan kemampuan diri dengan cepat. Luo Xiu pun berteriak keras. Tanda hukum 5 elemen muncul di tengah dahinya. Begitu dia menebaskan pedang gigi harimau, cahaya ilahi 5 warna menyapu ke segala arah dan terus memblokir serangan Yin Qianhua. Hukum 5 elemen, kamu. Ekspresi Yin Qianhua berubah seketika. Seperti yang diketahui semua orang, seorang raja bela diri hanya dapat menguasai kekuatan hukum setelah mengintegrasikan fragmen hukum. Fragmen hukum berasal dari alam rahasia gelar. Mungkinkah Luo Xiu sang pemimpin sekte Tasuna adalah seorang raja bela diri bergelar? Selain itu, Luo Xiu telah memadatkan hukum 5 elemen. Artinya, Luo Xiu memiliki setidaknya 5 fragmen hukum, kan? Segera, ekspresi Yin Qianhua berubah menjadi bahagia. Dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tak disangka aku bisa menemui rezeki seperti ini. Setelah bunuh kamu, semua fragmen hukum kamu akan menjadi milikku. Lihat saja kamu mampu atau tidak. Luo Xiu mencibir. Dengan cahaya ilahi 5 warna sebagai pelindung tubuh, dia maju untuk menyerang Yin Qianhua. Sekalipun dia telah menggunakan semua jurus andalannya, seperti hukum 5 elemen, manik ke-8, dan keterampilan transformasi misterius sehingga kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada level ke-9 penguasa bela diri pada umumnya, dia tetap bukan tandingan Yin Qianhua. Namun, tidak semudah itu apabila Yin Qianhua ingin membunuh Luo Xiu. Kecepatan sayap roh terlalu cepat dan bahkan bisa menembus batasan ruang. Meskipun serangan Yin Qianhua kuat, tidak ada gunanya jika tidak bisa mengenai lawan. Seketika, pertempuran mereka menemui jalan buntu. Tidak ada yang bisa mengalahkan lawannya. Setelah bertarung sengit selama puluhan ronde, ekspresi Yin Qianhua berubah lagi. Dia berpikir dalam hati, vital sejatiku telah terkuras banyak, tetapi Luo Xiu masih tetap energi. Jika ini terus berlanjut sampai vital sejatiku habis, mungkin aku benar-benar akan mati di sini. Harus selesaikan pertempuran dengan cepat. Matilah kamu. Yin Qianhua tiba-tiba melaung. Lautan energi di bidang eliksir miliknya segera bersinar dan sebuah segel warna hijau terbang keluar. Segel warna hijau ini bermotif naga hijau. Setelah terbang keluar, segel itu membesar di tengah udara hingga menjadi seukuran bukit dalam sekejap. Naga hijau di segel itu terbang dan meliliti tubuh Ye Luo Xiu erat-erat. Pusaka formasi kuno, Luo Xiu terkejut. Dia tidak menyangka, Yin Qianhua masih memiliki benda pusaka sehebat ini. Jarak antara mereka terlalu dekat dan Yin Qianhua mengeluarkan segel itu secara tiba-tiba. Sebelum sempat bereaksi, Luo Xiu langsung dililit oleh naga hijau di segel itu. Jika tertimpa oleh segel hijau seukuran bukit ini, Luo Xiu merasa dirinya pasti akan menjadi gepeng. Boom! Api roh menelan kekosongan berwarna coklat kemerahan tiba-tiba meluap dari tubuh Luo Xiu. Naga hijau yang meliliti tubuhnya langsung hangus terbakar. Yin Qianhua tampak ngeri karena adegan ini.
Segel naga hijau adalah pusaka formasi kuno yang diberikan oleh gurunya ketika dia mencapai tingkatan pangeran. Segel itu dapat menjadi lebih besar untuk membunuh lawan. Naga hijau di segel dapat mengikat lawan sehingga lawan tidak bisa kabur. Lawan hanya bisa pasrah untuk mati karena ditimpa segel. 13 tahun yang lalu, dia telah membunuh seorang pangeran bela diri level kelima dengan segel ini. Saat itu, lawan meronta sejenak setelah diikat oleh naga hijau, tetapi gagal. Kemudian, Po lawan mati ditimpa segel. Sementara itu, Luo Xiu hanyalah raja bela diri dan kekuatannya paling-paling hanya akan meletus sampai tingkatan penguasa. Namun, Luo Xiu dapat membebaskan diri dari belenggu segel naga hijau. Luo Xiu benar-benar memiliki banyak jurus andalan. Jangan-jangan api itu, api roh. Tepat ketika Yin Qianhua terkejut, Luo Xiu menggunakan api roh menelan kekosongan untuk membebaskan diri dari lilitan naga hijau. Kemudian, sayap roh berkepak dan dia langsung menghilang di tempatnya. Boom! Sebagian ruang hampa hancur menjadi debu karena ditimpa segel naga hijau hingga menampakkan lahan kosong. Dengan satu lambaian tangan, segel naga hijau perlahan mengecil dan mendarat di telapak tangan Yin Qianhua. Sambil memegangi segel naga hijau dan pedang emas tulang naga di masing-masing tangan, dia kembali menyerang Luo Xiu. Dengan sekelebat, sosok Luo Xiu menghilang di air tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Yin Qianhua. Namun, Yin Qianhua langsung menebas pedang, seolah-olah memiliki mata di belakang punggungnya. Luo Xiu segera menangkis dengan pedang gigi harimau. Di tengah bunyi berdentang dan percikan api, Luo Xiu pun terpental. Krak, suara pecahan datang dari tangannya. Luo Xiu memusatkan matanya dan menemukan sebuah retakan di tubuh pedang gigi harimau. Bagaimanapun juga, pedangnya adalah pedang level rendah peringkat bumi, sedangkan pedang emas tulang naga milik Yin Qianhua adalah pedang kelas top di antara pedang level menengah peringkat bumi. Tubuh Luo Xiu dipenuhi luka sayatan oleh energi pedang yang tajam. Tubuh perang tingkat penguasa sama sekali tidak dapat menahan serangan pangeran bela diri. Nak, apalagi kemampuan kamu? Yin Qianhua mencibir, kekuatannya jauh di atas lawan sehingga dia mutlak menang. Namun, dia juga mewaspadai kecepatan Luo Xiu. Jika Luo Xiu ingin kabur, dia tidak akan bisa mengejarnya walau dia adalah pangeran bela diri. Kemampuanku banyak sekali. Luo Xiu mengeluarkan bendera Viantin kecil di telapak tangannya. Ketika bendera berkibar, sejumlah cahaya formasi memelesat keluar dan terjalin di udara sekitar. Kemudian, terbentuklah sebuah formasi perangkap. Masih menggunakan trik yang sama, pecahlah. Yin Qianhua mencibir dan langsung meluncurkan segel naga hijau. Formasi perangkap level ke-7 bergetar hebat. Garis retakan bermunculan di layar cahaya formasi. Kemudian, dengan ledakan keras, Yin Qianhua melompat keluar dari formasi perangkap. Sudah kubilang, basis kultivasimu terlalu rendah begitu keluar dari formasi. Yin Qianhua ingin menyindir Luo Xiu. Namun, dia tiba-tiba diam dan ekspresinya berubah serius. Luo Xiu melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan sampai meninggalkan sisa bayangan yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Bayangan reinkarnasi hitam putih muncul di langit. Segel dunia hidup dan mati, Luo Xiu menyusun formasi perangkap dengan bendera Viantin kecil untuk mengulur waktu agar dia bisa menggunakan teknik segel ini. Dia tahu betul dari berbagai macam kemampuan yang dia kuasai saat ini, hanya segel dunia hidup dan mati yang dapat mengancam pangeran bela diri. Namun, berbeda dengan segel dunia hidup dan mati yang melukai Yin Chungyu di puncak Murawa. Saat itu, Luo Xiu tidak menggunakan jurus andalan apapun. Dia hanya melancarkan teknik segel ini dengan basis kultivasi level kelima Raja Bela Diri. Kali ini, dia telah menggunakan semua jurus andalan yang dia miliki. Untuk teknik segel yang sama, kekuatannya sangat berbeda. Bayangan reinkarnasi yang terbentuk di langit memberi ancaman besar pada Yin Qianhua sang pangeran bela diri sepuh ini. Dia merasa jiwanya akan tersedot dan dia akan selamanya terjerumus dalam reinkarnasi. Yin Qianhua bergidik, dia langsung mengerahkan sedikit vital sejati yang tersisa di dalam tubuhnya ke segel naga hijau. Kemudian, dia meluncurkan segel naga hijau itu. Segel membesar di tengah udara menjadi seukuran bukti. Seekor naga hijau bertengger di atas segel. Ruang di semua tempat yang dilalui segel langsung hancur menjadi debu dan menampakkan lubang kosong yang gelap. Tepat saat itu, mata Luo Xiu bersinar. Dia berhenti melakukan gerakan mantra dan mendorong kedua tangannya ke depan. Bayangan reinkarnasi terbang keluar dan menabrak segel naga hijau. Pada saat yang sama, Luo Xiu mengeluarkan sebutir pil pemulih vital sejati dan memakannya. Boom! Bunyi ledakan dahsyat bergema di langit. Di sekte Tarsuna yang beberapa kilometer jauhnya, Yan Yuyu, Su Jingyan, dan Gai Lianhong pun terguncang. Mereka menoleh ke arah datangnya suara dengan ekspresi serius. Jauh sekali gelombang energi vitalitas itu. Jangan-jangan ada pangeran bela diri yang sedang bertarung di sana.
Tetua keluarga Yin baru saja pergi. Apakah dia sedang bertarung dengan pangeran bela diri lain? Mereka bertiga saling bertatapan dan bingung dengan situasinya. Bahkan Yan Yoyu yang tahu Luo Xiu punya banyak jurus andalan juga tidak menyangka bahwa Luo Xiu yang sedang bertarung melawan Yin Qianhua. Bagaimanapun, basis kultivasi Luo Xiu hanya di tingkatan raja. Tidak peduli seberapa kuat jurus andalan Luo Xiu tidak mungkin bisa melawan pangeran bela diri yang 2 tingkatan lebih darinya. Namun, semua hal yang mustahil di mata orang lain tampaknya akan menjadi kenyataan pada Luo Xiu si monster ini. Serangan ini adalah serangan dengan kekuatan penuh. Segel dunia hidup dan mati sangat kuat, tetapi basis kultivasi mereka berdua berbeda jauh. Bayangan reinkarnasi di langit telah dihancurkan oleh segel naga hijau. Setelah jeda sejenak, segel raksasa itu kembali menukik ke arah Luo Xiu dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, sedikit vital sejati kembali terisi dalam tubuh Luo Xiu. Dia langsung mengerahkannya untuk menggerakkan sayap roh. Dengan sekelebat, dia menghilang di tempatnya. Boom! Segel pun jatuh dan menghancurkan ruang hampa. Meskipun Luo Xiu sangat cepat, dia tetap terkena impak serangan. Tubuhnya berlumuran darah, bahkan ada bagian yang menunjukkan tulang. Kondisinya benar-benar parah. Untungnya, dia melindungi lautan jiwa dan bidang eliksir. Cederanya tidak terlalu serius. Luo Xiu langsung mengeluarkan sebutir pil salju semi peringkat ke-6 lagi dan memakannya. Teknik kultivasi cakram dunia hidup dan mati beroperasi sendiri dan menghasilkan kekuatan kehidupan yang beredar di dalam tubuh. Lukanya pulih dengan cepat. Haha, kamu masih terlalu belia untuk bertarung melawanku. Melihat Luo Xiu jatuh ke tanah dalam kondisi terluka dan lemah, Yin Qianhua tertawa terbahak-bahak dengan lega. Namun, wajahnya agak masam. Untuk melawan segel dunia hidup dan mati milik Luo Xiu barusan, dia telah menghabiskan sedikit vital sejati yang tersisa dalam tubuhnya. Meskipun vital sejati dalam tubuhnya terkuras habis saat ini, pemimpin sekte Tarsuna akhirnya dia pukuli sampai tidak mampu melawan lagi. Sejujurnya, aku malah mengagumimu. Dengan basis kultivasi Raja Bela Diri, sungguh menakjubkan bahwa kamu bisa memiliki kekuatan tempur setingkat penguasa bela diri. Kamu bahkan bisa bertarung ratusan ronde melawanku. Sekalipun mati, kamu harusnya bangga pada dirimu sendiri. Dalam pertempuran sengit ini, mereka berdua telah menggunakan semua kemampuan mereka. Namun, kesenjangan kekuatan tempur antara mereka berdua terlihat jelas. Serangan Luo Xiu bersifat aneh dan memiliki banyak jurus andalan, tetapi semua itu tidak dapat menjadi ancaman besar bagi Yin Qianhua. Sementara itu, setelah Yin Qianhua mengeluarkan segel naga hijau, Luo Xiu harus menghindari semua serangannya. Meskipun basis kultivasi Yin Qianhua hanya ada setengah, kekuatan tempurnya jelas jauh melampaui Luo Xiu. Namun, terkadang, kekuatan tempur seseorang tidak dapat dinilai dari kekuatannya. Mentalitas juga merupakan faktor yang sangat penting. Yin Qianhua mengira Luo Xiu tidak mampu melawan lagi. Vital sejati di dalam tubuhnya terkuras habis sehingga dia tidak bisa menyerang Luo Xiu dari jarak jauh. Dia pun berjalan mendekati Luo Xiu. Setelah mendekat, dia akan melancarkan serangan mematikan dengan pedang emas tulang naga di tangannya. Faktanya, luka Luo Xiu memang sangat serius, tetapi vital sejatinya pulih dengan sangat cepat. Begitu Yin Qianhua mendekat, dia akan menyerang balik.